Jungle. Para dokter di klinik lapas yang bertugas ya, bahwa saya berkunjung ke lapas di Tangerang ini ya, di mana oke, kita nggak usah satu persatu lapas, tapi salah satu saja kita kumpul di sini. Pastikan saya bertemu dengan para kalapas atau yang mewakili dan para dokter yang menangani kesehatan di lapas, menindaklanjuti surat edaran sekjen gitu ya, bahkan surat edaran sampai 2 kali begitu ya. Kemudian surat edaran dari Direktur Kespat di Jenpas, dan kemudian surat edaran yang malah saya tanda tangani sendiri selaku PLT di Jenpas. Tujuannya untuk melihat begitu ya langkah-langkah kewaspadaan apa yang telah dilakukan oleh lapas dengan timnya begitu ya. Kalau kita di sini Tangerang Raya begitu ya. Saya kira itu. Pak, untuk mengantisipasinya virus corona di dalam lapas oleh pengunjung sendiri seperti apa sih? Nah, itulah langkah-langkah pada pada semuanya lah gitu. Ini kan sebelumnya lapas ini kan tempat bersimpang siurnya masyarakat umum, dan di dalam lapas ada warga binaan yang jumlahnya tidak sedikit kan begitu. Yang setiap hari mereka bergerak, apa yang dilaksanakan. Ada beberapa poin yang akan yang mereka sampaikan kepada saya, ini loh yang sudah kami lakukan dengan surat edaran yang mulai terbit tanggal 3, tanggal 6, ya, tanggal 9 begitu ya, sampai terakhir tanggal 13 ini kan begitu. Dan lihat bahwa langkah-langkah memang sudah saya salut luar biasa begitu ya, mulai dari sosialisasi gitu ya, penguatan kepada masyarakat luar, kepada warga binaan, kepada para petugas gitu kan. Kemudian langkah-langkah pengamanan, kewaspadaan seperti para pengunjung dicek pakai alat dan sanitasi gitu ya, air bersih dan sebagainya. Tapi kalau lebih jelasnya sudah kalapas nih, kita akan tanyakan gitu. Ini kan saya ya cukup yakin gitu bahwa teman-teman telah berusaha dengan maksimal. Silakan tanya Pak Kalapas. Pak, satu lagi Pak, terkait wilayah bebas korupsi ini Pak di lapas-lapas ini sendiri, seperti apa nih Pak tanggapannya? Ya, ini memberitahu nih sebagai PLT Dirjen gitu, bahwa dari seluruh Indonesia jumlah UPT nih kurang lebih 680, termasuk di Jenpas itu 681. Ada 14 lapas rutan Bapas Rubasan yang tidak operasional, atau cuma hanya pejabatnya karena memang baru dioperasionalkan, diresmikan operasionalnya. Selain 14 itu semuanya oleh Kakanwil, kepala kantor wilayah dengan timnya, setelah diverifikasi oleh timnya didorong untuk WBBM. Kalau tidak salah jumlahnya 21 WBBM. Dari 666 itu dikurangi 21, berarti kurang lebih 640 berapa begitu WBK kan begitu. Ini salah satu materi di antara pembicaraan tadi, bukan sekedar corona saja gitu. Berarti kita setelah melegitimasi diri, menunjukkan diri bahwa kita telah berproses gitu ya, pembangunan zona integritas menuju WBBM. Pastikan ada 2 poin yang paling menonjol sebetulnya. Memang area perubahannya ada 6 sebagai faktor pengungkit, tapi ujung-ujungnya, outcome-nya yang ditunjukkan kepada kita adalah satu, pelayanan publik yang oke banget, yang no corruption, no pungli lah begitu ya. Saya sampaikan, saya ingatkan kepada teman-teman, kita telah mendeklar untuk itu. Ayo kita sama-sama, bukan pekerjaan mudah, ini bukan pekerjaan mudah, yuk kita berusaha semaksimal yang kita mampu, yaitu pelayanan publik yang, kalau pelayanan publik yang oke itu kan ini mudah, murah, cepat, pasti.
tapi dibarengin dengan pelayanan yang penuh dengan hospitality itu. Nah, ini disebutkan nih, hospitality kan macam-macam. Kalau tujuannya hospitality adalah ramah-tamah kan gitu toh. Hospitality itu senyum, sapa, salam, sopan, santun, ada 5 nih malah ditambah itu. Tapi pasti, yang dimaksud pasti itu yang dilakukan dengan profesional, akuntabel gitu. Ya begitu ya. Pak, jika nantinya ada ditemukan oknum yang melanggar, ada sanksi tegas tidak? Pastinya. Tadi saya sampaikan kepada teman-teman. Pak, Kita sasarannya kepada STM juga bukan kepada WBB kan gitu. Kalau melanggar, misalnya gini, diproses hukum ya diproses saja silahkan. Ditangkap polisi ya proses saja. Kita paling-paling perlindungan mengawasi dia, anggota kita sedang berproses. Tapi kontennya ya sudah. Jalur hukum ya jalur hukum. Ya, beliau-beliau lah yang konten di bidang peradilan proses hukum itu lah. Pak, untuk meminimalisir peredaran narkoba di dalam lapas, Pak, untuk seperti apa, Pak? Ya itu PR kita, gitu ya. Sebelum saya memulai kan saya dengan pimpinan menyampaikan ini PR kita, terutama di peredaran narkoba gitu ya. Ketika tiba-tiba dari aparat penegak hukum ada temuan penangkapan narkoba di mana gitu ya. Terus bunyinya dikendalikan dari dalam lapas kan dengan Tangerang, pasti banyaknya Tangerang gitu loh, Pak. Ya, di Indonesia kayak begitulah gitu. Kalau dia BNN-nya BNN di aparat yang di wilayah Kalimantan ya Kalimantan, di sini gitu. Nah itu kita akan melakukan upaya-upaya meminimalisir. Dalam minggu ini, dalam minggu depan itu kan usahakan komunikasi koordinasi dengan BNN gitu. Langkah-langkah apa? Mungkin ya bersama-sama dengan BNN membangun lapas rutan yang bersih dari narkoba. Kan ada poinnya banyak nih. Poinnya seperti apa ya mau kita tentukan gitu ya. Baik itu kita musyawarahkan atau kita rapatkan, kita tentukan dengan teman-teman BNN atau kepolisian juga kepada internal kita. Pak. Nah, kemudian yang menonjol adalah itu pertanyaan sebenarnya tindakan pada petugas seperti apa. Ya sudah kita ya lurus-lurus saja begitu. Kalau dia ditangkap oleh pihak penegak hukum ya diproses saja gitu ya. Sesuai dengan bukti-bukti yang muncul di sana. Gitu. Pada narapidana yang bandel dibina susah ya kita pindahkan saja gitu ke maksimum security atau super maksimum security. Nah, yang menonjol adalah kecepatan kita. Ada nggak anggaran untuk memindahkan? Nah, itu tugas kami, tugas saya kan masih baru nih, ada apa enggak nih kan begitu, dari mana nih, tapi apapun langkah kita ya kami komunikasi, kami mohon arahan dari pimpinan langkah selanjutnya seperti apa, tapi kami menuju pasti seperti itu kan begitu. Kalau enggak ya kasihan teman lapas WBK itu ya, perjuangan pembangunan zona integritas menuju WBK itu udah luar biasa itu, luar biasa betul. Kalau bahasa itu crazy betul gitu ya, berkeringat berdarah-darah, jangan sampai ternodai oleh berita seperti itu. Nah, itu kita perjuangkan kan di sana kan. Gimana caranya? Okay. Untuk menanggulangi overkapasitas, Pak, pada lapas-lapas yang ada, Pak. Ya, kalau tahun lalu disebut sampai sekarang itu revitalisasi. Kita menunjuk tempat-tempat fungsi mana yang super, mana yang maksimum, mana medium, mana medium. Terus kemudian kita maksimalkan program integrasi remisi PB, TB dan CMB kan itu ya. Terus memindahkan ke daerah-daerah yang lebih kosong. Bukan lebih kosong, lebih tidak padat kan begitu. Sekali lagi itu adalah where is anggaran, ada apa enggak kan begitu. Ini masalah. Tapi itu yang paling kita bicarakan. Pak, kalau untuk yang terakhir Pak, untuk kualitas dari SDM lapas itu sendiri bagaimana Pak saat ini Pak? Kualitas SDM, ya jujur saja belum sampai ke sana. Tapi saya begini, semua sudah tahu lah gitu. Penerimaan kurang lebih 17.000 ya, 17.000 di tahun 2017 dan berapa ribu tahun 2018 itu SDM yang oke semua. Tinggal itu dimanage dengan baik atau enggak, itu basicnya seperti itu. Tapi dengan sekarang semua lapas di Indonesia, lapas rutan, Bapas, Rubasan Indonesia mendorong diri pembangunan zona integritas, otomatis itu ada fungsi Korpu di sana. Sesuai dengan bidang itu ada 6 area perubahan yang luar biasa. Yang kemudian berakibat kepada beroutcome kepada pelayanan publik yang korupsi.
pasti bagus lah, pasti tertata. Disadari atau tidak disadari oleh Kalapas Tarutan, mereka dengan timnya, dengan manajemennya sedang membina para tunas pengayuman yang potensial yang jumlahnya ribuan. Pertanyaannya apakah mereka tidak ada yang kesandung? Ada yang kesandung, buktinya ada. Ya sudah diproses saja. Kan begitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak. Kita mau bertanya Iya, nih masalah untuk penanganan virus corona iya, untuk, di lapas jadwal. ini bagaimana Bu? Tolong dijelaskan hasil kegiatan hari ini. Agak besaran Bu suaranya Bu. Kita mau bermacam-macam. Yang pertama itu KIM, bukan sosialisasi apa itu virus. Kemudian yang kedua cara penularannya bagaimana. Kemudian yang ketiga gejala-gejala tubuh seperti apa. Kemudian yang keempat apa yang bisa kita lakukan supaya kita tidak Bu, menurut Ibu kira-kira hand sanitasi itu memang optimal untuk pencegahan atau hanya sebagai apa ya, sebagai formalitas aja gitu Bu? Sebenarnya penyakit corona ini kan memang dia dari percikan. Percikan itu jatuh ke benda. Nah, kita memegang kan pakai tangan. Jadi memang ujung tombak pencegahannya itu justru cuci tangan. Makanya justru pencegahan yang utama itu adalah cuci tangan. Gitu. Dan kita screening orang-orang yang demam untuk men-screening apakah ini merupakan penyakit COVID-19 atau bukan. Bu, sampai saat ini apakah ada narapidana yang sudah terindikasi terkena COVID-19 ini Bu? Sampai saat ini belum ditemukan. Semoga tidak ditemukan. Jadi berarti dengan kata lain lapas Tangerang khususnya sudah memperketat unit kesehatannya ya Bu ya? Ya termasuk pengunjung Pak. Karena, Oh, pengunjung. Iya, justru utamanya kan kita di dalam supaya tidak ada kontak dari luar gitu kan. Justru jadi ujung tombaknya justru di pengunjung gitu. Jadi kita screening pengunjung yang demam, kita tidak Jadi lebih prioritas Oh, yang pengunjung berarti ya. penggunaan alat pengunjung dulu. dulu ya. Pengunjung Iya. dulu. Di depan kita Udah ada ya, udah dipakai di sini ya Pak? Bu, nanti kita ambil gambarnya boleh Bu ya? Oke, cukup ya. Ibu Ya. dari mana ini Bu? Dari tugas saya dari lapas Tangerang. Untuk Kesehatannya bidang ya. unit Iya, kesehatan. semua dokter. Oke, siap. Ibu atas nama Ibu apa? Amelia. Jadi Ibu. Dokter Nona. Oke, terima kasih Bu ya. Oh gitu ya. Tahuan enggaknya ya. Lagi Mas, belum